Kuputuskan berhenti diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Pagi itu, suara ayam jantan tetangga sudah berkokok entah dari jam berapa. Di rumah kontrakan mungil berukuran 4 kali 7 meter, Sari sudah sibuk di dapur. Kompor minyaknya mendesis. Nasi di panci hampir gosong. Sementara lauk cuma tempe kemarin yang digoreng ulang. Digorengnya pun dengan minyak jelantah yang sudah menghitam. Alhamdulillah, masih ada nasi. Anak-anak pasti kelaparan. Gumam Sari sambil mengelap keringat di dahinya. Di ruang depan, anak-anak mulai ribut. Rian berumur 14 tahun, si sulung, sudah berlagak seperti bapak-bapak. Dimas 11 tahun suka ngedumel. Adi 8 tahun, cerewetnya kebangetan. Dan Mila 5 tahun, si bungsu perempuan, cerewet tapi menggemaskan. Bu, celana sekolahku bolong di belakang, teriak Rian. Sari menoleh sambil menahan tawa. Astagfirullah, itu celana udah kayak saringan kelapa. Nanti ibu jahit nak, katanya. Adi nyeletuk. Kalau bolongnya gede, Kak Rian bisa ikut lomba terjun payung tanpa parasut. Tinggal buka celana aja langsung melayang. Seketika tawa meledak di ruang sempit itu, kecuali Rian yang manyun. Dimas menambahkan dengan polos. Kalau gitu kakak jangan duduk sembarangan. Nanti orang bisa lihat pemandangan gunung di belakang, celetuknya. Diam kau Dim, Rian ngejar Dimas, sementara Mila teriak kegirangan. Kak Dimas kayak Doraemon kalau lari, tangannya muter-muter. Sari menghela napas, rumahnya memang sempit. Tapi anak-anak selalu bisa membuat suasana hidup. Tiba-tiba, pintu depan dibanting keras. Bowo, suaminya, baru pulang dari ronda malam. Wajahnya kusut, langkahnya berat. Mana sarapan? Aku lapar, katanya dengan suara keras. Sari buru-buru menyiapkan piring, meletakkan nasi dengan tempe goreng seadanya. Ini pak, maaf, cuma ada tempe. Uangnya belum cukup buat beli lauk, ucap Sari. Bowo menatap sinis. Tempe lagi, tempe lagi. Kau pikir aku kambing? Tiap hari makan tempe. Sari terdiam. Anak-anak menunduk. Tak ada yang berani bicara. Tapi tiba-tiba Mila dengan polosnya nyeletuk. Bapak jangan marah. Tempe kan sehat. Lagian, gak ada tuh pak kambing yang makan tempe. Celetuk bocah itu dengan polos. Kalau bapak makan banyak, nanti bapak bisa jadi presiden. Lanjutnya lagi. Suasana hening sejenak. Sari panik. Takut suaminya tambah marah. Tapi Bowo malah terdiam. Memandang anak bungsunya. Lalu ia menghela napas berat. Hah, dasar bocah. Makanlah, makan, ucapnya. Rian buru-buru menyuap nasi. Ade nyeletuk lagi. Pak, kalau bapak jadi presiden, kita bisa pindah ke istana dong. Rumahnya luas, gak kayak kardus begini, katanya. Sari menahan tawa sampai hampir tersedak, sementara Bowo melotot. Banyak bacot kau Di. Adi langsung sembunyi di balik punggung ibunya. Hehehe, bercanda pak, bercanda doang, kayak di TV, ujarnya. Sari hanya bisa menghela napas panjang. Rumah kecil itu penuh tawa, tapi juga penuh letupan emosi yang bisa meledak kapan saja. Dalam hatinya ia berdoa, ya Allah, semoga hari ini tidak ada yang lebih buruk. Hari semakin siang, panas pun terasa menyengat. Sari baru pulang dari warung dengan membawa beberapa bungkus mie instan. Uang di tangannya hanya cukup untuk belanja itu saja. Ia sudah memikirkan bagaimana caranya membuat mie agar cukup untuk seisi rumah. Dicampur kubis layu sisa kemarin, ditambah sambal biar terasa wah. Di dalam rumah, anak-anak ribut lagi. Adi yang cerewet tidak pernah bisa diam. Kak Rian, kalau aku gede, nanti aku mau jadi pilot, ucap Adi. Bagus Di, supaya bisa bawa ibu jalan-jalan, ucap Rian menanggapi. Bukan, biar aku bisa ngebom rumah ini, terus kita pindah ke rumah istana, jawab Adi.
Dan seketika semua orang berteriak memanggil namanya. Adi! Lalu, tawa pun pecah. Sari ikut tersenyum lemah, tapi segera hilang ketika suara pintu didobrak. Bowo masuk dengan wajah muram, bajunya bau rokok, keringat bercampur debu. Uang mana? Bentaknya. Sari terkejut, meletakkan kantong belanja di meja. Uang apa, Pak? Kemarin habis buat bayar kontrakan sama belanja. Jawab Sari. Alasan? Aku tahu kau sembunyikan uang, dasar istri pelit. Ucap Bowo ketus. Anak-anak spontan terdiam. Rian menahan adik-adiknya supaya tak bicara. Tapi Mila, si kecil polos, mengangkat tangan kecilnya. Pak, jangan marah. Ibu nggak sembunyikan uang. Kalau ada uang, pasti ibu beliin aku permen kok. Ucap gadis kecil itu. Bowo melirik tajam ke arah Mila. Diam kau, bentaknya. Sari refleks melindungi anaknya. Jangan marahi anak-anak, Pak. Mila nggak salah apa-apa, ucap Sari. Namun bukannya mereda, tangan Bowo melayang. Plak, tamparan keras mendarat di pipi Sari. Anak-anak sontak berteriak. Ibu, bapak jahat. Mila menangis kencang, memeluk kaki ibunya. Rian maju ke depan, wajahnya memerah. Bapak, jangan mukul ibu lagi. Kalau bapak berani, diam kau, bentak Bowo sambil menunjuk. Dimas yang biasanya penakut malah ikut menantang. Iya, bapak jahat. Kalau punya uang jangan dihabisin rokok terus. Beliin lauk kek, kata Dimas. Sari segera menarik anak-anak ke belakang. Wajahnya memerah, bukan hanya karena tamparan, tapi karena menahan perasaan. Cukup, Pak. Jangan libatkan anak-anak. Kalau memang salahku, hukum aku saja, ucap Sari. Suasana hening sejenak. Anak-anak menangis berpelukan dengan ibunya. Di sela isak tangis, tiba-tiba Adi nyeletuk dengan suara lirih tapi jelas. Pak, kalau bapak mukul ibu lagi, aku panggilin Nobita biar bawa Doraemon. Nanti bapak dimasukin ke pintu kemana saja, biar hilang selamanya. Semua menoleh ke Adi. Situasi yang tadinya menegangkan jadi absurd. Bahkan Dimas nyaris tertawa di sela tangisnya. Tapi Sari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Itu pukulan pertama yang akan selalu ia ingat. Luka yang bukan cuma di pipinya, tapi juga di hatinya. Dan sejak hari itu, dia mulai menjadi senjata Sari. Ia tidak melawan, tidak protes, hanya menahan rasa sakit itu demi anak-anaknya. Sejak malam tamparan itu, rumah kecil mereka berubah. Bukan lagi sekedar rumah sempit dengan tawa anak-anak, tapi ada bayangan takut yang setiap saat bisa jatuh ke kepala mereka. Sari berjalan di dapur dengan wajah yang masih lebam di pipi kirinya. Ia sengaja menutupinya dengan kerudung panjang. Tetangga sudah mulai curiga, tapi Sari selalu punya alasan. Kesenggol pintu, Bu. Jatuh di dapur, Bu. Begitu alasan Sari ketika ditanya. Padahal hatinya tahu, luka itu bukan karena pintu, bukan karena jatuh. Itu karena lelaki yang seharusnya melindunginya. Pagi itu anak-anak sudah siap ke sekolah. Rian mencoba bersikap dewasa, membantu adik-adiknya mengikat tali sepatu. Dim, jangan bandel. Ikat sepatumu yang kencang. Nanti jatuh di jalan, kata Rian. Aku bisa sendiri ah. Dimas ngedumel, tak terima. Tapi akhirnya menyerahkan kakinya juga. Adi seperti biasa tidak bisa diam. Ia memegang roti tawar kering yang dikasih ibunya. Bu, kalau aku makan roti doang gini, nanti otakku kosong gak? Kata iklan, anak pintar itu minum susu. Aku kan gak minum susu. Tanyanya dengan polos ke ibunya. Ya udah, minum aja air keran kak. Itu gratis, bikin kenyang juga. Semua anak sontak tertawa, kecuali Adi yang manyun. Aku serius loh, ucapnya. Sari tersenyum melihat anak-anaknya masih bisa tertawa di tengah kesulitan. Tapi hatinya tetap berat. Ia sadar,
Keheningan dirinya adalah satu-satunya cara agar rumah ini tidak meledak setiap hari. Tiba-tiba Bowo masuk rumah sambil menguap lebar. "Mana sarapan? Aku capek kerja semalam. Ronda itu bukan main-main," katanya. Padahal Sari tahu, ronda hanyalah alasan untuk nongkrong dengan teman-temannya sambil merokok. Dalam hatinya, ronda apa sih yang setiap malam? Lagian semua orang sudah dikasih tugas masing-masing. Kebagian jaga seminggu sekali. Sari buru-buru menaruh piring berisi nasi dan sambal. "Ini Pak, nasinya masih hangat," ucapnya lembut. Bowo mengernyit. "Lauknya mana?" "Belum ada uang buat beli lauk, Pak. Aku cuma bisa bikin sambal," jawab Sari. Bowo membanting sendok. "Dasar istri nggak becus. Kok nggak bisa cari uang? Kok itu cuma bisa ngabisin uangku saja?" Sari terdiam, menunduk, mendengarkan bentakan dari suaminya. Anak-anak menahan napas. Mila ingin bicara, tapi Rian menutup mulut adiknya. "Jangan, Mil. Nanti bapak marah lagi." Setelah Bowo pergi, Sari duduk lemas di kursi reot. Ia menatap anak-anaknya yang memperhatikannya dengan cemas. "Ibu nggak apa-apa, Nak. Ibu kuat," katanya pelan. Rian menunduk, menahan emosi. "Bu, kenapa sih ibu selalu diam? Kalau bapak jahat terus, kita lawan aja," ucapnya. Sari mengelus kepala putranya. "Nak, kadang diam itu bukan berarti kalah. Ibu diam supaya kalian gak makin susah. Kalau ibu melawan, rumah ini bisa hancur," kata Sari. Dimas mendengus. "Tapi aku benci lihat ibu digituin," kata Dimas. Adi nyeletuk sambil garuk kepala. "Aku juga benci. Kalau nanti aku jadi orang kaya, aku beliin ibu rumah gede. Bapak gak boleh masuk. Boleh kan, Bu?" ucap bocah polos itu. Mila tak mau kalah. Dia juga ikut menimpali. "Kalau aku nanti jadi dokter, aku obatin pipi ibu biar gak sakit lagi." Kemudian mengelus pipi ibunya lembut. Sari terharu sampai menitihkan air mata. Dalam hatinya ia berjanji, "Aku akan bertahan demi kalian. Walau sakit, walau perih, ibu akan terus diam sampai waktunya tiba." Dan sejak hari itu diamnya Sari bukan lagi kelemahan, tapi benteng rapuh yang melindungi anak-anaknya dari badai emosi sang bapak. Hari-hari berjalan seperti roda yang berputar tanpa arah. Pukulan bukan lagi hal baru di rumah kecil itu. Hal sepele saja bisa jadi alasan Bowo mengamuk. Pagi itu, Sari menyiapkan sarapan seadanya. Nasi putih dengan garam dan sambal. "Bapak makan dulu," kata Sari sambil meletakkan piring di meja. Bowo mengangkat alisnya. "Cuma ini?" Sari menunduk. "Uang belanja belum ada, Pak. Aku tadi mau ngutang ke warung tapi malu," jawab Sari. Plak, tamparan lagi mendarat di pipinya. Anak-anak terperanjat. Mila langsung menangis. "Jangan pukul ibu, bapak jahat," katanya dengan berteriak. Rian maju selangkah. Wajahnya memerah. "Bapak jangan keterlaluan. Ibu tiap hari capek ngurus kita." "Diam kau," bentak Bowo. "Anak bau kencur berani melawan orang tua?" Lanjutnya lagi, sambil menendang kursi. Sari buru-buru menarik Rian agar tak kena amukan. "Jangan, Nak. Jangan lawan bapakmu." Hari berikutnya, Dimas menendang bola plastik ke ruang tamu. Bola itu mengenai gelas kosong dan pecah. Bowo langsung murka. "Kau pikir rumah ini lapangan bola? Dasar anak bodoh." Tangannya terangkat, siap memukul Dimas. Namun sebelum sempat, Adi tiba-tiba nyeletuk keras. "Pak, jangan pukul Dimas. Kalau bapak pukul, nanti bola marah terus minggat dari rumah." Semua terdiam. Bahkan Bowo sendiri sempat bingung dengan kalimat absurd itu. Rian langsung menutup mulut Adi sambil berbisik. "Kamu ini ngomong apa sih?" Tapi justru Mila ikut-ikutan. "Iya, Pak. Nanti bolanya kabur, nggak ada teman main lagi." Situasi yang tadinya tegang jadi campur aduk. Bowo akhirnya hanya mendengus dan pergi keluar rumah, meninggalkan anak-anak yang masih gemetar. Malam harinya, ketika anak-anak sudah tidur, Sari duduk di pojokan rumah. Ia memandangi wajah anak-anaknya yang lelap.
Air matanya jatuh. Ya Allah, sampai kapan aku kuat menahan ini semua? Bisiknya. Pagi harinya, rumah kontrakan yang sempit sudah dipenuhi aroma sambal yang ditumbuk Sari. Nasi di panci mengepul, tapi tidak ada lauk, hanya sambal dan garam yang ia sediakan. Anak-anak, ayo makan. Jangan banyak protes, yang penting perut kenyang, kata Sari. Sambil tersenyum lemah. Rian, Dimas, Adi, dan Mila duduk melingkar di lantai, menghadap piring seadanya. Mereka sudah terbiasa makan dengan tangan kosong. Tiba-tiba suara pintu dibanting keras. Bowo masuk dengan wajah masam. Mana sarapan? Suaranya menggelegar. Sari buru-buru menaruh piring berisi nasi sambal di meja. Ini Pak, maaf ya, cuma ada sambal. Belum ada uang buat beli ikan atau ayam, kata Sari. Bowo mendelik. Sambal lagi? Kau kira aku kulit tambang yang bisa hidup cuma dengan sambal? Bentaknya. Pak, sabar dulu. Besok aku coba pinjam ke warung. Ucap Sari berusaha membujuk. Belum sempat selesai, tangan Bowo melayang. Plak, tamparan keras mendarat di pipi Sari. Lagi dan lagi. Anak-anak langsung kaget. Mila menangis keras sambil menutupi wajah ibunya. Jangan pukul ibu, bapak jahat. Teriak bocah kecil itu. Rian, si sulung, berdiri menahan emosi. Bapak jangan keterlaluan. Ibu gak salah apa-apa. Diam kau belum mengerti apa-apa. Bentak Bowo sambil melotot. Dimas maju ke depan, ikut membela. Bapak jahat. Kalau punya uang jangan dipakai buat rokok terus. Ujarnya. Sari buru-buru meraih tangan Dimas agar tidak makin menyulut amarah. Di tengah suasana mencekam itu, tiba-tiba Adi nyeletuk keras. Pak, kalau bapak terus mukul ibu, nanti polisi datang loh. Polisi bawa borgol, bapak masuk TV, masuk berita. Judulnya, suami galak digigit nyamuk, marah-marah di rumah. Semua terdiam beberapa detik. Rian menutup wajah, Dimas menahan tawa, dan bahkan Mila berhenti menangis sebentar. Karena kata-kata yang keluar dari mulut Adi, seperti orang tua yang menakut-nakuti anaknya. Bowo melotot. Tapi tak jadi memukul. Ia justru melempar sendok ke lantai dan pergi keluar rumah sambil menggerutu. Malam harinya, ketika suasana sudah tenang, anak-anak berkumpul di sekitaran Sari. Pipinya masih merah, tapi ia berusaha tersenyum. Bu, kenapa ibu gak ngelawan? Kenapa ibu diam aja? Tanya Rian dengan suara serak. Sari mengelus kepala anak sulungnya. Nak, kalau ibu melawan, rumah ini bisa tambah rusak. Ibu gak mau kalian makin takut, jawab Sari. Hari itu, hujan deras mengguyur kampung. Atap rumah kontrakan mereka bocor di beberapa titik. Air menetes deras ke ember-ember yang diletakkan Sari. Suara tik, tik, tik dari tetesan air bercampur dengan suara anak-anak yang berisik. Bu, kalau bocornya tambah banyak, kita bisa sekalian mandi di ruang tamu. Celetuk Adi sambil berdiri di bawah tetesan air. Mila menimpali polos. Iya, nanti aku bawain sabun, jadi nggak usah ngantri di kamar mandi deh, katanya. Rian menghela napas. Dasar kalian berdua, mana mungkin mandi di ruang tamu? Kenapa enggak? Kan gratis, jawab Dimas, membuat semua tertawa. Sari hanya tersenyum lemah. Senyuman itu cepat hilang begitu mendengar pintu depan dibanting. Bowo masuk dengan pakaian basah kuyup, wajahnya masam, suaranya keras. Kenapa rumah bocor begini? Kau ini istri gak becus, masa gak bisa ngurus rumah kecil begini? Bentaknya. Sari buru-buru menunduk. Pak, atapnya udah lapuk. Aku mau minta tukang tambal, tapi uangnya belum ada. Bowo mendekat, mengangkat tangan. Anak-anak spontan maju ke depan. Cukup, Pak. Rian berdiri tegak di depan ibunya. Kalau Bapak berani mukul ibu lagi, Bapak harus lewati aku dulu, katanya dengan berani. Bowo terkejut. Hei, kau berani melawan bapakmu ini? Dimas ikut berdiri di samping kakaknya. Iya, Bapak jahat terus. Gak kasihan sama ibu. Kedua bocah itu menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Mila langsung menangis sambil memeluk kaki ibunya.
Bapak jangan pukul ibu, nanti ibu sakit terus gak bisa masak, katanya dengan polos. Tiba-tiba Adi maju dengan wajah serius. Tangannya diacungkan seperti superhero. Pak, kalau bapak pukul ibu lagi, aku punya jurus rahasia. Jurus kentut naga. Sekali keluar, bapak bisa pingsan seminggu, katanya. Suasana yang tadinya menegangkan jadi hening sejenak. Dimas menutup mulut menahan tawa. Rian melotot ke Adi, sementara Mila berhenti menangis sebentar karena bingung. Bowo mengerutkan kening. Apa-apaan itu bocah? Ucap Bowo kesal. Adi malah nyengir lebar. Serius, jangan remehin. Aku udah latihan semalam di kamar. Mila jadi korban percobaan kan, Mil? Mila buru-buru mengangguk polos. Iya, iya, baunya jahat banget. Kayak bapak, jawab Mila. Rian langsung tepuk jidat. Aduh Didi, ucapnya. Bowo yang biasanya marah justru terdiam. Wajahnya kaku, entah menahan tawa atau menahan kesal, atau malah menahan kentut. Ia akhirnya hanya mendengus dan berbalik masuk ke kamar, menutup pintu keras-keras. Sari langsung memeluk anak-anaknya erat-erat. Air matanya jatuh, tapi ia tersenyum. Kalian kenapa berani sekali melawan bapak? Rian menjawab tegas. Karena aku gak mau lihat ibu disakiti lagi. Jawabnya. Dimas menimpali. Kalau bapak jahat, kita semua bela ibu. Dan Adi ikut nyeletuk. Iya, kan aku punya jurus rahasia. Cukup dih. Rian dan Dimas kompak menutup mulut adiknya. Mila dengan suara kecil tapi jelas berkata, Bu, kalau bapak pukul ibu lagi, aku bakal doain bapak berubah jadi kambing. Biar gak bisa mukul lagi. Cuma bisa makan rumput. Ucap gadis kecil itu dengan wajah cemberut. Dan semakin menambah kegemasannya. Sari tertegun. Lalu tertawa di sela tangisnya. Ya Allah anak-anakku. Kalian yang selalu bikin ibu kuat. Di dalam hatinya Sari mulai sadar. Mereka tumbuh bukan hanya sebagai anak-anak. Tapi juga tenagaku. Aku harus bertahan demi mereka. Malam semakin larut. Hujan deras belum selesai juga mengguyur atap kontrakan reot mereka. Air pun masih menetes, menemani malam yang panjang. Anak-anak sudah tidur di tikar tipis. Mila meringkuk di pelukan ibunya, sementara Rian, Dimas, dan Adi tidur berjejer sambil saling rebutan selimut. Sari menatap wajah anak-anaknya. Hatinya terasa hangat, sekaligus hancur. Kalau bukan karena mereka, mungkin aku sudah menyerah, batinnya. Beberapa hari kemudian, pintu depan tiba-tiba dibanting keras. Bowo pulang dalam keadaan mabuk. Bau alkohol bercampur rokok menyengat memenuhi ruangan. Matanya merah, jalannya sempoyongan. Kau belum tidur? Bentaknya pada Sari. Belum pak, aku nungguin bapak dan anak-anak. Jawab Sari hati-hati. Bowo mendekat dengan tatapan liar. Uang mana? Tanyanya. Tidak ada pak. Tadi aku udah belanja buat makan besok. Jawab Sari. Belanja? Belanja apa? Cuma nasi sama sambal. Dasar istri gak berguna. Kata Bowo membentak lagi Sari. Tangan Bowo terangkat lagi, siap menghantam wajah Sari. Tiba-tiba Rian bangun. Ia maju berdiri di depan ibunya. Cukup pak, jangan pukul ibu lagi. Teriaknya. Dimas ikut terbangun, lalu berdiri di samping kakaknya. Iya, kalau bapak mukul ibu, aku bakal kabur dari rumah. Ancamnya. Adi setengah sadar. Bangkit dari tikarnya sambil mengucek mata. Hah? Berantem lagi? Pak, kalau bapak pukul ibu, aku kasih jurus kentut naga. Edisi malam. Lebih beracun. Ucapnya. Mungkin setengah sadar, jadi ngelantur kemana-mana. Mila yang masih ngantuk, tiba-tiba ikut nimbrung. Bapak jangan jahat. Kalau bapak jahat, aku doain. Bapak jadi kambing, kata Mila. Situasi yang seharusnya menegangkan berubah absurd. Rian menepuk jidat. Dimas cekikikan meski takut, dan Sari hampir saja tertawa kalau saja tidak sedang dalam situasi mencekam. Bowo semakin marah. Diam kalian semua, dasar anak-anak kurang ajar. Ia mendorong Rian hingga hampir jatuh. Sari menahan,
Wajahnya penuh air mata. Pak, cukup. Jangan kasar sama anak-anak. Kalau kau nggak diam, aku... Ucapan Sari menggantung. Sari menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bara dalam dadanya membesar. Sampai kapan aku harus diam? Sampai kapan aku harus terima begini? Batinnya. Tapi malam itu ia masih menahan diri. Ia memeluk anak-anaknya erat-erat sambil berbisik. Tidur lagi nak, ibu nggak apa-apa. Ibu masih kuat. Ketika Bowo akhirnya tertidur karena mabuk, Sari duduk sendiri di dapur. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia menatap tangannya yang gemetar. Ya Allah, sabarku hampir habis. Aku takut suatu saat aku nggak bisa lagi diam. Aku takut kalau aku melawan, semuanya akan berubah. Di balik dinding tipis terdengar suara lirih Adi yang masih setengah tidur. Bu, kalau ibu capek, kasih tahu aku. Nanti aku aja yang mukulin bapak pakai bantal. Katanya seperti orang mengigau. Sari menutup mulutnya, menahan tangis dan tawa sekaligus. Tapi jauh di dalam hatinya ia tahu. Titik kesabaran itu sudah retak. Malam semakin larut. Namun udara malah terasa panas. Meski hujan masih belum reda. Atap kontrakan masih meneteskan air. Anak-anak sudah berusaha tidur tapi suasana rumah tetap tegang. Sari duduk di dapur, membersihkan piring seadanya. Tangannya gemetar, wajahnya penuh letih, tapi matanya tajam. Kalau dia berani lagi malam ini, aku tak akan diam, gumamnya. Besoknya, Bowo pulang dalam keadaan marah. Sekitar jam 11 malam, pintu depan dibanting keras seperti biasa. Andai pintu itu bisa berteriak, pasti dia sudah minta tolong untuk digantikan posisinya. Bowo masuk dengan langkah sempoyongan. Wajahnya merah, bau alkohol menusuk, seperti malam kemarin. Kau lagi, bentaknya begitu melihat Sari di dapur. Sari menoleh, tenang tapi waspada. Aku lagi beresin dapur, Pak, jawab Sari tenang. Beresin dapur? Beresin apa? Rumah ini kayak kandang ayam. Aku capek, pulang, gak ada makanan enak. Dasar istri gak guna. Bentak Bowo. Tangan Bowo terangkat. Anak-anak yang masih tidur langsung terbangun. Jangan pukul ibu, teriak Rian. Langsung berdiri di depan ibunya. Dimas ikut maju, wajahnya berani meski ketakutan. Iya, kalau bapak pukul lagi, aku bakal keluar rumah, gak mau punya bapak. Ancamnya lagi. Adi yang masih ngantuk melompat ke depan dengan gaya ninja. Aku kasih jurus kentut naga edisi super malam. Sekali kentut, bapak bisa pingsan 2 minggu. Ucapnya mengancam sambil mengepalkan tangan. Dan melakukan gerakan seolah siap-siap mengeluarkan jurusnya itu. Mila yang mendengar keributan terbangun dan menangis. Ia segera berlari memeluk kaki ibunya. Bapak jangan pukul ibu, nanti ibu mati. Kalau ibu mati, siapa yang masakin aku mie goreng? Ucapnya polos. Suasana hening sebentar. Bahkan Bowo melongo mendengar ucapan polos Mila. Tapi kemudian ia semakin murka. Anak-anak kurang ajar. Kau yang bikin mereka melawan aku kan? Bentaknya pada Sari. Bowo mendorong Rian hingga terjatuh. Dimas berteriak marah. Adi hampir maju dengan bantal, tapi Sari menahan mereka. Matanya merah, tangannya mengepal. Cukup, Pak. Suaranya lantang untuk pertama kali. Bowo mendekat, hendak menampar lagi. Tapi kali ini Sari menekan tangannya dengan kuat. Aku sudah terlalu lama diam. Jangan pikir aku nggak bisa melawan. Ucapnya dengan suara dingin, namun begitu menusuk. Dengan sekuat tenaga Sari membalas pukulan itu. Tangannya menghantam pipi Bowo hingga lelaki itu terhuyung jatuh ke lantai. Anak-anak ternganga. Rian langsung berbisik. Astagfirullah, ibu mukul bapak. Adi meloncat kegirangan. Hore, ibu jadi superhero. Ucapnya kemudian bergoyang-goyang. Seolah sedang merayakan sesuatu. Mila bertepuk tangan sambil terisak. Ibu menang, ibu menang. Seolah anak-anak itu sedang menyaksikan pertunjukan gulat. Bowo terduduk di lantai. Wajahnya kaget sekaligus malu.
Untuk pertama kalinya, istrinya yang selalu diam melawan. Ia menatap Sari dengan mata merah, tapi bukan karena marah, lebih karena terkejut dan juga takut. Sari berdiri tegak, suaranya bergetar tapi tegas. Aku diam selama ini bukan karena aku lemah. Aku diam karena aku sayang sama anak-anakku. Tapi kalau kau berani lagi, aku gak akan diam. Ucapnya. Rian, Dimas, Adi dan Mila berdiri di belakang ibunya. Seolah menjadi pasukan kecil yang siap mendukung. Bowo tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu berjalan ke kamar dengan langkah gontai. Sari memeluk anak-anaknya erat-erat. Air matanya jatuh bercampur antara lega dan takut. Bu, ibu hebat banget, bisik Rian. Iya bu, kalau bapak nakal lagi, kita semua serang bareng-bareng ya, kata Dimas penuh semangat. Adi tertawa keras. Jurus tampar sakti milik ibu tadi hebat banget. Kalau ditambahkan sama jurusku, si kentut naga, pasti ayah KO, katanya, sambil memukul dadanya sendiri. Seolah dia siap melawan. Mila menambahkan polos. Ibu sekarang kayak Sailor Man ya, ucapnya polos. Sari tertawa di sela tangisnya. Dan malam itu menjadi titik balik segalanya. Besok paginya, rumah terasa berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada suara piring dibanting. Bowo duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Rambut berantakan dan mata bengkak seperti orang yang semalaman tidak tidur. Ditambah pipinya yang super merah bekas tinjuan dari Sari. Sari tetap sibuk di dapur menyiapkan sarapan seadanya. Anak-anak berlarian kecil masih berbisik-bisik membicarakan tamparan sakti ibunya tadi malam. Rian menunduk sambil berbisik ke Dimas. Kamu lihat wajah bapak tadi? Kayak orang habis kalah tinju, katanya. Dimas cengir. Iya, itu pantas buat bapak. Ibu emang jagoan yang hebat. Aku yakin, kalau ibu ikut pertandingan Smackdown, langsung juara dunia. Mereka berdua pun cekikikan pelan. Adi yang sedang makan nasi tiba-tiba menimpali dengan mulut penuh. Aku tetap lebih keren. Jurus kentut naga bakalan bikin lawan kabur semua. Katanya menyombongkan diri seperti biasa. Seolah jurus itu memang benar ada. Mila polos berkata sambil menggenggam tangan ibunya. Gak usah Smackdown, gak usah kentut naga. Ibu sudah menang kok, karena ibu paling berani. Kata gadis kecil itu. Ya meski umurnya baru 5 tahun tapi dia sangatlah bijak, seperti orang yang sudah dewasa. Sari tersenyum sambil mengelus kepala anak-anaknya. Tapi di hatinya, ia resah. Apakah semalam akan membuat Bowo berubah atau justru makin parah? Bowo akhirnya bersuara. Suaranya serak, berbeda dari biasanya. Sar, panggilnya lirih. Sari menoleh hati-hati. Ada apa pak? Tanyanya. Bowo menunduk, memegang wajahnya sendiri. Aku malu. Sari terdiam, menunggu ucapan selanjutnya. Aku selama ini cuma mikirin diriku sendiri. Aku marah, aku pukul kamu, padahal kamu yang paling banyak berkorban. Aku bahkan bikin anak-anak takut sama aku, ujarnya. Air mata Bowo mulai jatuh, tangannya gemetar. Tadi malam waktu kamu mukul aku sadar. Kamu gak lemah, kamu kuat. Dan aku yang selama ini pengecut, katanya sambil menampar pipinya pelan. Rian yang duduk di pojok langsung nyeletuk. Akhirnya sadar juga. Gumamnya. Namun gumaman itu masih bisa didengar dengan jelas. Dimas menambahkan. Iya pak, soalnya kita udah gak tahan lihat ibu disakiti terus. Adi dengan polos mengangkat tangan. Kalau bapak nyesel beneran, aku janji gak pakai jurus kentut naga lagi. Jurus itu akan kusimpan untuk situasi darurat, ucap Adi. Mila tersenyum kecil. Bapak jangan bikin ibu nangis lagi ya. Aku gak suka, katanya. Bowo menatap anak-anaknya satu persatu, lalu menunduk lagi. Tangisnya pecah. Bahunya bergetar hebat. Sari duduk di sampingnya, tapi tetap tegas. Pak, aku diam selama ini karena aku sayang sama anak-anak. Aku takut kalau rumah ini pecah. Tapi kau masih mengulanginya. Aku gak akan diam lagi.
Aku akan lawan sampai habis-habisan. Bowo mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Aku janji, Sar, aku akan berubah. Demi kamu, demi anak-anak kita, ucapnya lirih. Hari itu untuk pertama kalinya, Bowo tidak keluar rumah. Ia duduk bersama anak-anak meski kaku. Ia mencoba bercanda meski canggung. Bapak minta maaf ya, katanya pelan pada Rian. Rian mengangguk meski masih dingin. Bowo menoleh ke Dimas. Aku bangga, kamu berani, katanya sambil mengelus punggung anaknya itu. Dimas pura-pura cuek. Ya deh, jawabnya. Bowo mengacak rambut Adi. Jurus kentutmu jangan dipakai sembarangan ya, kata Bowo. Adi langsung tertawa keras. Hahaha, bapak akhirnya percaya jurusku. Mila duduk di pangkuan bapaknya, berkata polos. Bapak jangan jahat lagi. Kalau bapak baik, aku janji doain bapak nggak jadi kambing. Bowo tertawa di sela tangisnya. Iya Mil, bapak nggak mau jadi kambing. Dan sejak hari itu, sedikit demi sedikit, Bowo mulai sadar. Keluarganya adalah harta paling berharga yang hampir ia hancurkan sendiri. Sejak malam pertarungan itu, suasana rumah berubah. Bowo benar-benar berusaha menepati janjinya. Ia masih keras kepala, kadang ngomel soal hal kecil. Tapi tangan kasarnya tak lagi hinggap di tubuh Sari. Bukan hanya Sari yang lega, anak-anak pun merasa rumah lebih tenang. Walau miskin, setidaknya tidak lagi penuh ketakutan. Suatu sore, Bowo pulang membawa sekantong plastik. Anak-anak langsung mengerubuninya. Bapak bawa apa tuh? Tanya Dimas curiga. Bowo tersenyum canggung. Ini gorengan, jawabnya. Adi langsung berteriak. Hore, gorengan. Jurus kentut naga batal dipakai malam ini, ucapnya. Rian menepuk jidat. Aduh Didi, kamu ini. Mila mengambil satu tempe goreng sambil bersinar matanya. Bapak baik. Aku nggak jadi doain bapak jadi kambing, ucapnya. Bowo tertawa kecil. Itu tawa pertama yang tulus setelah sekian lama. Malam itu mereka makan bersama, meski hanya nasi, sambal, dan gorengan. Bu, enak banget, kata Bowo sambil mengunyah. Sari tersenyum samar. Iya pak, enak karena dimakan bareng-bareng, jawabnya. Adi tiba-tiba nyeletuk. Aku kalau makan gorengan kebanyakan bisa tambah tenaga buat jurus kentut naga loh, ujarnya. Dimas langsung menimpali. Kalau gitu jangan banyak makan, nanti rumah kebakaran. Bahaya dong kita nggak punya rumah. Suasana meja makan penuh tawa. Beberapa hari kemudian, Bowo mencoba melibatkan diri dengan anak-anak. Rian, sini. Bapak ajarin cara nyapu halaman biar rapi. Rian kaget, tapi akhirnya mengangguk. Dimas ikut bantu. Jangan main bola terus, kata Bowo beralih ke Dimas. Dimas manyun. Bapak sekarang cerewet kayak ibu, kata Dimas kesal. Adi melompat sambil teriak. Aku mau bantu juga, tapi aku cuma bisa nyapu pakai jurus ninja. Ucap Adi seolah sedang mengeluarkan jurus dan memakai topeng yang ia buat dari kertas. Sementara itu Mila tersenyum polos. Aku bisa bantu juga, nyapu pakai sapu kecil, katanya sambil mengangkat sapu lidi yang sudah pendek. Sari memperhatikan dari dapur. Dadanya hangat, meski masih jauh dari sempurna. Rumah itu kini penuh suara tawa, bukan tangis lagi. Malam harinya ketika anak-anak sudah tidur, Bowo duduk bersama Sari di teras. Maaf ya Sar, aku nyesel baru sadar sekarang. Aku hampir kehilangan kamu dan anak-anak. Sari menatapnya, tegas tapi lembut. Aku maafin pak, tapi ingat, kalau kau ulang lagi, aku tak akan diam. Bowo mengangguk mantap. Aku janji Sar, aku ingin berubah. Untuk pertama kalinya mereka duduk berdampingan tanpa pertengkaran. Hanya ditemani suara jangkrik dan semilir angin malam. Meski ekonomi masih sulit, meski kontrakan itu masih bocor, ada cahaya baru di rumah itu. Cahaya kesabaran, cinta, dan kebersamaan sederhana yang mulai tumbuh kembali. Anak-anak sudah bisa tidur dengan lebih tenang. Mila tersenyum dalam tidurnya, memeluk boneka lusuh. Adi mengigau sambil tertawa. Kentut naga super, hahaha. Rian dan Dimas bergulung di satu selimut. Seperti dua prajurit kecil yang akhirnya bisa beristirahat setelah perang panjang.
Sari menatap mereka dengan air mata bahagia. Mungkin hidup kita masih susah, tapi setidaknya sekarang kita punya harapan. Beberapa bulan berlalu, hidup mereka tidak berubah banyak dari segi materi. Rumah kontrakan itu masih bocor di sana-sini. Dapur mereka tetap sederhana. Lauk kadang hanya sambal dan tempe. Namun ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Suasana rumah sudah tak lagi sesak oleh amarah. Bowo kini mulai bekerja lebih giat. Ia menerima pekerjaan apapun. Mengangkut barang di pasar, membantu tukang bangunan, bahkan kadang jadi tukang ojek. Setiap kali pulang, meski keringat bercucuran, wajahnya lebih lembut. "Bu, ini ada sedikit uang. Belanja buat anak-anak ya," katanya suatu sore sambil menyerahkan lembaran lusuh. Sari menerima dengan mata berkaca-kaca. Dulu, uang selalu dihamburkan untuk mabuk. Kini meski sedikit, Bowo rela menyisihkan untuk keluarga. Rian yang kini remaja mulai membantu ibunya berjualan gorengan kecil-kecilan di depan rumah. Dimas sering ikut bantu meski kadang lebih banyak menghabiskan stok. "Dim, jangan makan terus, itu buat dijual," tegur Rian. Dimas hanya nyengir. "Tapi aku kan tester, biar tahu rasanya enak atau enggak," alasannya. Adi tetap jadi biang kerok yang bikin rumah ramai. Suatu malam ia masuk kamar sambil ketawa-ketawa. "Bu, aku mimpi kentut nagaku dipakai buat ngusir maling. Malingnya pingsan di tempat," ucapnya. Sari tertawa sampai hampir jatuh. Mila yang paling kecil sering jadi pemenang. Kalau suasana rumah agak ribut, ia akan berkata dengan suara polos, "Jangan ribut, kalau ribut, nanti tetangga kita kira rumah kita lagi ada konser," ucap gadis kecil itu. Beberapa waktu kemudian, suatu malam mereka duduk melingkar di lantai. Makan malam sederhana, ada nasi, sambal, dan telur dadar yang dibagi 6. "Pak, dulu aku sering mikir, kita nggak akan bisa makan bareng begini tanpa ada marah-marah," kata Sari lirih. Bowo menunduk. "Aku bodoh, Sar. Tapi sekarang aku bersyukur kamu masih mau menerima aku, memberiku kesempatan kedua," katanya. Rian menatap ayahnya. "Bapak, kalau Bapak benar-benar berubah, aku janji gak akan benci lagi." Dimas menambahkan, "Aku juga, asal Bapak gak pukul ibu lagi." Adi ikut nyeletuk. "Kalau Bapak nakal lagi, aku siap keluarin jurus kentut naga super mega ultra," katanya. Dan membuat semuanya spontan tertawa. Mila menutup mulutnya. Dia cekikikan. "Bapak jangan coba-coba, nanti beneran KO." Bowo tertawa lalu memeluk anak-anaknya satu persatu. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena penyesalan, melainkan rasa syukur. Malam itu setelah anak-anak tidur, Sari duduk di samping Bowo. "Pak, kita masih miskin, rumah masih bocor, hidup masih berat. Tapi selama kau menghargai aku dan anak-anak, aku yakin kita bisa bertahan." Bowo menggenggam tangan istrinya. "Iya, Sar, aku gak mau kehilangan kalian lagi. Kalian satu-satunya alasan aku hidup." Kontrakan reot itu tetap berdiri. Bocor tetap menetes. Uang tetap pas-pasan. Tapi tawa anak-anak kini lebih keras daripada tangis. Dan cinta yang dulu hampir hancur perlahan tumbuh kembali. Mereka bukan keluarga sempurna. Mereka hanya keluarga kecil dengan segudang kekurangan. Tapi satu hal yang pasti, mereka bertahan demi cinta dan harapan, juga demi anak-anak. Oke Bunda, kisahnya cukup sampai di sini. Semoga bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.